Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang berada di buku Shaping Education Policy, yaitu tentang tata kelola di sekolah perkotaan sistem, yang mana nanti akan dijelaskan oleh kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Ridhoi Aminuddin, Unisa Rizna Safira, dan saya sendiri Wista Eka Priyatna. Langsung saja, pertama kita akan membahas tentang menggambar ulang batas kelembagaan. Pertemuan Wali Kota dan Pengawas pada Maret 2009, Sekretaris Pendidikan Arne Duncan mendesak Wali Kota untuk berasumsi lebih besar terhadap tanggung jawab untuk meningkatkan pendidikan publik. Di acara publik lainnya, Sekretaris membuat referensi pengalamannya sebagai CEO Chicago Public Schools dalam keterlibatan dengan organisasi luar untuk mengelola dan membalikkan distrik terendah sekolah berprestasi. Bagaimana sekolah diatur, dengan kata lain telah menjadi nasional perhatian. Terlepas dari pernyataan Menteri Pendidikan, sekolah pemerintahan telah menerima perhatian yang berkelanjutan baik di komunitas reformasi dan literatur ilmiah. Pada tahun 1960-an, sekolah perkotaan berada di bawah tekanan besar untuk mengintegrasikan siswa minoritas, menyamakan alokasi sumber daya, dan memperluas perwakilan minoritas di sekolah dewan dan administrasi sekolah. Sejak awal 1990-an, Piagam Gerakan Sekolah telah berhasil memperoleh otonomi daerah. Piagam Undang-Undang Sekolah telah diadopsi lebih dari 40 negara bagian dan sekolah piagam saat ini mendaftarkan sekitar 2 juta siswa. Sebagai sistem sekolah perkotaan, mengelola kebijakan baru dan tantangan politik, sekolah pemerintahan tetap sangat stabil selama sekitar 1 abad. Dewan terpilih menunjuk pengawas dan menjalankan otoritas fiskal yang luas. Kepala sekolah, seleksi, dan pengangkatan guru ditangani oleh kantor pusat kabupaten. Sementara, model hierarkis terus mendominasi. Tata kelola sekolah perkotaan menjadi semakin beragam dalam beberapa tahun terakhir. Observasi utama di sini adalah mengingat pertumbuhan publik keprihatinan untuk akuntabilitas pendidikan, pergeseran ke arah yang lebih kuat di seluruh kabupaten. Tata kelola diarahkan untuk mereformasi tujuan, untuk meningkatkan kinerja sekolah, dan untuk memperluas keterlibatan pemangku kepentingan. Perspektif menjelaskan alternatif tentang bagaimana batas-batas kelembagaan bergeser untuk memungkinkan kepemimpinan wali kota dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Dunia pendidikan menawarkan peluang yang sangat luas untuk secara instan mengimplementasikan berbagai inovasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat demi menciptakan manusia yang mampu menghadapi tantangan, peluang, dan hambatan dalam memasuki kehidupan masa depan. Menciptakan masyarakat yang cinta belajar. Menurut Aris Pongtuluran dari Ginanjar, reformasi akan berhasil jika memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan. Artinya, kita membutuhkan dinamika yang mendukung, seperti perombakan besar-besaran terhadap sistem pemerintahan, legislasi untuk melindunginya, atau pemimpin yang peduli akan pentingnya reformasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang stabilitas organisasi di distrik sekolah. Modus yang dominan untuk pemilihan anggota dewan sekolah adalah pemilu non-partisipan yang diadakan di luar tahun pemilu lokal. Pemilihan ini sering tidak terbantahkan dan biasanya melibatkan partisipasi pemilih yang sangat rendah. Batas jangka waktu biasanya tidak ditempatkan pada keanggotaan dewan. Bahkan, lebih sedikit pemilih cenderung menghadiri rapat dewan yang sering diadakan setiap bulan. Namun, beberapa pengecualian ditemukan di kota-kota besar. Tata kelola tingkat kabupaten sering didefinisikan dalam istilah profesional yang kuat, yaitu model manajemen.
Untuk memberikan layanan harian kepada sejumlah siswa, sistem sekolah cenderung mengadopsi struktur birokrasi sentralisasi keputusan pembuatan, rutinitas kinerja tugas, dan standarisasi sumber daya pembangkitan dan alokasi. Tekanan eksternal dari pemerintah negara bagian dan federal sebagian besar diakomodasi melalui internal pembagian kerja yang dicirikan oleh biro khusus di mana administrator program terisolasi satu sama lain. Kemampuan organisasi dalam pendidikan menjadi agen perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi tugas utama dan mulia. Kehadiran organisasi pendidikan sebagai agen pencerdasan manusia melalui pendidikan formal dan agen pencipta atau penguatan karakter bangsa menjadi perhatian utama dari semua komponen. Di sebagian besar distrik, dewan sekolah dan pengawas merekrut dan mengganti kepala sekolah. Sebagian besar sekolah kurangnya keleluasaan atas alokasi anggaran mereka sendiri. Distrik sekolah lokal independen yang bebas dari pemerintahan umum kontrol konsisten dengan etos Amerika. Sistem sekolah otonom mencerminkan kepercayaan publik yang dipegang teguh dalam kontrol demokratis dan non-partisipan atas edukasi publik. Masyarakat secara tradisional menyamakan kontrol lokal dengan distrik otoritas dewan secara luas dalam kerangka konstitusional hukum pendidikan pemerintahan. Keberhasilan suatu organisasi pendidikan dalam mewujudkan visi dan misi pelayanan pendidikan sangat bergantung pada pemberdayaan sumber daya yang dimilikinya. Pengelolaan sumber daya pendidikan berperan besar dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Ridhoi Aminuddin. Dipersilahkan. Ya, baik, saya akan melanjutkan materi atau poin ketiga, yaitu berbagai tantangan pada akuntabilitas. Ketegasan rencana pembayaran seragam tidak memungkinkan untuk pembayaran yang berbeda dikaitkan dengan masalah efisiensi. Sejauh ini, dalam beberapa tahun terakhir, Serikat Guru telah berhasil membuat gaji terkait kinerja. Namun, karena masyarakat menjadi frustasi dengan nilai sekolah, beberapa gubernur dan anggota parlemen mulai bereksperimen dengan berbagai jenis kompensasi. Dan oleh karena itu, kabupaten dan sekolah menggunakan model restrukturisasi yang berbeda. Misalnya, menurut survei restrukturisasi Sekolah California, dari 271 sekolah yang melaporkan upaya restrukturisasi, 76% memilih perubahan manajemen sekolah. 28% berfokus pada perubahan staf dan 14% memilih organisasi eksternal sekolah mereka. Poin keempat yaitu batas kelembagaan baru dalam tata kelola sekolah. Dua perspektif ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sistem sekolah. Sementara wali kota diharapkan untuk melibatkan pemangku kepentingan utama lainnya. Terlihat memposisikan secara unik untuk mengatasi fragmentasi kekuatan, meningkatkan sistem kinerja, dan memperkuat kepercayaan publik. Sementara perspektif ini menjadi pelengkap dalam pengaturan tertentu. Baik, poin selanjutnya adalah pemerintahan rezim. Sejak tahun 1950-an, ilmuwan politik telah terlibat dalam studi empiris penting dan debat metodologis tentang di mana kekuasaan berada di pemerintah daerah. Sementara itu, ilmuwan politik Robert Dahl mengembangkan model kekuasaan pluralistik dalam penelitiannya tentang pengambilan keputusan di New Haven. Dan dalam ekonomi politik, teori rezim telah menjadi paradigma
dominan dalam kebijakan perkotaan dan semakin banyak digunakan oleh spesialis pendidikan perkotaan. Analisis rezim menjawab pertanyaan politik mendasar seperti sifat kekuasaan dan potensi pemerintahan demokratis di dunia yang semakin kompleks. Analisis Stone tentang rezim perkotaan di Atlanta merupakan yang pertama perawatan komprehensif dari perspektif ini. Komunitas Atlanta dalam menyatukan, menantang, dan memodifikasi pengaturan informal yang melaluinya Atlanta diperintah kekuatan penjelas dari teori rezim terletak pada kemampuannya untuk menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengembangkan kapasitas politik dalam batas-batas sumber daya di mana mereka beroperasi. Poin ke-6 yaitu menerapkan teori rezim pada pendidikan perkotaan. Untuk peneliti berorientasi rezim yang mempelajari lingkungan, perhatian luas adalah kemampuan warga negara untuk menciptakan rezim berorientasi reformasi yang stabil. Berdasarkan survei di 11 kota, Stone dan rekan-rekannya menyelidiki upaya reformasi sekolah perkotaan dalam kaitannya dengan hubungan sekolah sistem, dengan struktur otoritas politik kota dan sumber daya yang disediakan oleh kelompok masyarakat lokal. Idealnya, para sarjana akan menemukan tingkat literasi sipil yang tinggi yang ditunjukkan oleh koalisi terpadu yang melibatkan anggota dalam wacana dan kegiatan yang berfokus pada masalah peningkatan pendidikan. Baltimore datang di tempat keempat. Empyrean ORR menunjukkan sulitnya menerapkan kemampuan warga negara untuk mereformasi pendidikan. Komite Pembangunan dan Komite Great Baltimore semuanya secara aktif mempromosikan reformasi. Namun, Baltimore gagal menerapkan upaya skala besar karena konflik antar kelompok didominasi ras sentris. Di Baltimore, orang Afrika Amerika telah bergabung dengan pemerintah alih-alih mempromosikan reformasi pendidikan. Karena itu, memberi mereka pekerjaan dan fondasi kekuasaan. Dalam sebuah rezim kerja, pemimpin rezim sering mencoba untuk mempertahankan status quo dari sistem pemerintahan sekolah. Detroit, Gary, dan Newark menemukan bahwa birokrasi sekolah sangat terampil dalam menolak upaya perubahan untuk mempertahankan basis kekuatan dan statusnya. Rice menghabiskan hampir 5 tahun untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan sekolah personil, aktivis sekolah, anggota dewan, dan wali kota masing-masing kota. Meskipun wawancara ini tidak seluas di Newark, di mana dewan anggota menolak untuk berpartisipasi. Rice memeriksa mengapa reformasi sekolah gagal, bahkan setelah politisi kulit hitam terpilih. Meskipun politisi kulit hitam sekarang memiliki politik kekuasaan di kota-kota ini, modal politik mereka tidak diterjemahkan ke dalam perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan sekolah perkotaan. Kaya menemukan bahwa sekolah birokrasi sangat terampil menolak upaya perubahan untuk mempertahankan basis kekuatannya dan status quo. Seperti rezim ketenaga kerjaan, sebaliknya, rezim alternatif, Stone dan rekan penulisnya, The Rezim Kinerja terdiri sebagai agenda aktivis, bertujuan untuk menciptakan substansial perbaikan pendidikan secara universal. Rezim kinerja menyatukan sumber daya publik dan swasta organisasi yang memiliki tujuan yang sama untuk perbaikan sekolah. Pendidikan dan politik adalah dua elemen kunci dari sistem sosial semua bangsa, baik di negara maju maupun berkembang. Namun keduanya sering terlihat sebagai bagian yang terpisah. Sepintas mereka tidak terkait, tetapi mereka bekerja sama dalam proses pembentukan karakter sosial negara. Menurut Badrun 2018. Menurut Muhammad dari Badrun 2018, kebijakan politik yang diambil merupakan bentuk keputusan bagaimanapun kebijakan politik menentukan arah pembangunan nasional, termasuk pendidikan. Selanjutnya, poin ke-7 yaitu tata kelola terintegrasi kepemimpinan wali kota dan pendidikan akuntabilitas.
Posisi kebijakan Sekaris-Duncan datang pada saat meningkatnya minat publik pada akuntabilitas wali kota sebagai strategi yang layak untuk ditingkatkan. Pada tahun 2006 dan 2007, Gallup Poll mensurvei pandangan publik tentang kontrol wali kota di sekolah. Pada tahun 2006, hanya 29% yang mendukung. Tapi pada tahun 2007, jumlah itu melonjak menjadi 39%. Dengan 42% orang tua mendukung. Dukungan pemerintahan Obama untuk wali kota keterlibatan kemungkinan akan memperluas minat lokal di untayan kabupaten pemerintahan. Sebagai kerangka tata kelola, akuntabilitas wali kota mengintegrasikan distrik sekolah, kinerja, dan proses pemilihan di tingkat sistem secara keseluruhan. Pendidikan wali kota pada akhirnya bertanggung jawab atas kinerja sistem termasuk akademik, fiskal, operasional, dan manajemen. Wali kota pendidikan juga memperluas baik formal maupun informal kesempatan belajar bagi anak sekolah melalui berbagai kemitraan dengan organisasi budaya dan sipil. Selain manfaat fungsional ini, wali kota seperti politisi terpilih lainnya sangat tertarik untuk meninggalkan dan warisan institusional. Memperbaiki sekolah yang tidak berfungsi dan membangun distrik kapasitas memungkinkan wali kota untuk memajukan tujuan kelembagaan jangka panjang. Di sisi lain, wali kota pendidikan bukan hanya pemaksimal suara untuk dipilih kembali, tetapi juga pembangun institusi. Saat ini, beberapa kabupaten kota berada di bawah kepemimpinan wali kota resmi. Tata kelola terpadu Sisi Keiko ditandai dengan pengurangan otoritas yang bersaing dan koordinasi kegiatan dalam mendukung tujuan dan standar seluruh sistem. Pengangkatan wali kota, anggota dewan sekolah, dan pemilihan top administrator. Wewenang yang diberikan kepada dewan sekolah untuk menyelenggarakan sekolah lokal, dewan bertanggung jawab terhadap standar seluruh sistem dalam perilaku profesional. Undang-Undang tahun 1995 meninggalkan beberapa fitur dari desentralisasi sebelumnya pengaturan, tetapi mengurangi otoritas kelembagaan yang bersaing dan resentralisasi otoritas administratif. Sebagai hasil dari reformasi 1995, keputusan pengangkatan berasal dari kantor wali kota yang menghubungkan dewan, administrasi puncak, dan kantor wali kota. Dewan beranggotakan 15 orang dikurangi menjadi 5. Dan wali kota diberi wewenang untuk mengangkat presiden dewan dan anggotanya, serta kepala eksekutif yang bertanggung jawab atas sekolah. Basis data pencapaian sekolah longitudinal pendidikan di lebih dari 100 kabupaten kota. Wong DKK menemukan bahwa sistem sekolah yang dipimpin wali kota berhubungan positif dengan prestasi membaca dan matematika dasar standar. Bahkan setelah secara statistik mengendalikan pencapaian sebelumnya dan sejumlah latar belakang demografis variabel. Selanjutnya, wali kota dapat memfasilitasi kemitraan strategis untuk meningkatkan efisiensi manajemen. Wali kota pendidikan tampaknya mampu memanfaatkan kerjasama atau bahkan konsensi dari karyawan sekolah serikat pekerja mengenai efisiensi manajemen dan disiplin fiskal. Kabupaten di bawah kontrol wali kota telah menunjukkan peningkatan peringkat obligasi sistem lebih dari waktu, menjaga perdamaian tenaga kerja, dan birokrasi pusat yang disederhanakan dengan menggeser sumber daya staf ke tingkat kecamatan atau gugus sekolah. Sementara, organisasi masyarakat menjadi lebih transparansi. Surat kabar lokal lebih cenderung melaporkan wali kota peran. Karena keterlibatan wali kota, pemangku kepentingan pemerintah lainnya, seperti Dewan Kota dan Inspektur Negara, siap untuk lebih memperhatikan pendidikan. Selanjutnya, poin terakhir yaitu, apa yang sudah kita pelajari membentuk kebijakan pendidikan. Federalisasi tata kelola pendidikan selama 60 tahun terakhir bertema umum yang menonjol dan eksplorasi oleh para penulis yang berkontribusi pada volume ini. Pada tahun 2002,
Departemen Pendidikan Federal merupakan sebuah lembaga yang bahkan tidak menikmati status kabinet hingga akhir tahun 1970-an. Departemen Pendidikan Federal telah mengambil alih tanggung jawab untuk memberikan arahan inti kepada 90.000 bangsa sekolah. Seperti yang telah dicatat oleh Betty Malen, kekuatan pembuatan kebijakan bukan permainan zero sum, di mana peningkatan otoritas federal berarti otoritas negara bagian atau lokal yang sama-sama dikurangi, dengan menyelaraskan diri mereka sendiri dengan agenda federal. Lembaga negara telah menjadi sumber daya yang lebih baik dan lebih kuat dalam upaya mereka untuk mempengaruhi pendidikan lokal. Kerangka kerja ditawarkan oleh Wang dan Faris menawarkan pandangan serupa tentang kekuatan besar yang tumbuh pemerintah kota. Mereka melakukannya dan membangkitkan selera pembuatan kebijakan federal untuk memperluas dan mempengaruhi pendidikan lokal untuk mengharapkan dukungan mengalir dari ibu kota negara. Maka, mulailah pencarian untuk kebijakan yang lebih kuat dan bahasa yang lebih kuat untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan. Salah satu kondisi penting yang memungkinkan untuk pergeseran jangka panjang di lokus otoritas adalah perluasan luas dari kapasitas kami untuk mengumpulkan dan menafsirkan detail informasi tentang operasi dan kinerja sekolah. Seperti yang ditunjukkan oleh Hanaway dan Mittelman, pemantauan rinci data prestasi siswa telah memungkinkan. Jika masih kontroversial untuk melacak hasil pencapaian ke faktor sosial dan demografis mempengaruhi pembelajaran dan menghubungkan hasil dengan kemampuan guru untuk memberikan nilai dan menambahkan perolehan prestasi bagi siswanya. Dari perspektif ini, pendidikan merupakan elemen penting dalam persaingan dan pembangunan global. Maksudnya, pendidikan terlalu penting untuk diserahkan kepada pendidik. Sekalipun secara nasional kebijakan terpusat tidak terlalu berhasil dalam memecahkan masalah produktivitas atau menutup kesenjangan antara siswa di bagian bawah dan atas negara, manapun distribusi kinerja. Sebagai catatan SIP, agenda kegiatan pengaturan setelah lingkup pengawas sekolah kabupaten dan negeri adalah dikaitkan dengan eksekutif politik, wali kota, gubernur, dan di federal tingkat Presiden Amerika Serikat. Ada beberapa alasan untuk pergeseran otoritas pemerintahan ini. Salah satunya adalah keyakinan yang berkembang bahwa pendidikan berkualitas sekarang penting untuk mempertahankan nasional keamanan, produktivitas ekonomi, integritas budaya, dan status internasional. Lembaga pemerintahan adalah lembaga yang sama yang mendorong federalisasi sebagai tanggapan terhadap kekecewaan umum dengan rekam jejak perubahan pendidikan dan upaya perbaikan selama 6 dekade terakhir. Pembuatan kebijakan politik adalah mencari perubahan. Mekanisme untuk mendorong perubahan adalah dengan mengubah siapa yang bertanggung jawab. Setelah lebih dari setengah abad kemajuan yang lambat dan membosankan dalam kelas program negara untuk diperbaiki sekolah umum, memberdayakan gubernur baru, termasuk merekam perbedaan mereka pengetahuan dan keterampilan secara simbolis dan substansi penting. Terlalu sering guru adalah pekerjaan patrones anggota dibelokkan dari tujuan pendidikan. Penting juga untuk diingat bahwa struktur tata kelola terintegrasi memfasilitasi negosiasi untuk kapasitas kebijakan dan dukungan di antara pihak-pihak yang berkepentingan berusaha untuk mempengaruhi keberhasilan pemilihan dan pemerintahan. Proses negosiasi berarti, seperti yang dikatakan Cohen dan Moffitt, bahwa adopsi kebijakan adalah penyebab tindakan politik dan juga akibat dari tindakan tersebut. Masalah kebijakan pendidikan terus mendapat perhatian. Ketika pembuatan kebijakan menjadi lebih umum, kecenderungan untuk rentang perhatian diperparah oleh kebutuhan untuk mengatasi masalah yang lebih luas daerah.
Upaya sebelumnya untuk meminta pertanggungjawaban guru secara langsung atas keberhasilan siswa umumnya ditinggalkan ketika dihadapkan dengan bukti bias evaluator, data skor tes yang tidak dapat diandalkan, dan ketidakmampuan untuk mengetahui jenis cacat apa kondisi membatasi jumlah prestasi akademik yang bisa diharapkan di kelas tertentu. Saat kita melihat kembali wawasan untuk dikumpulkan dari bab ini, namun kami dikejutkan oleh betapa sedikit perhatiannya para sarjana dan pembuat kebijakan memberikan kepada postmortem atas kebijakan yang sedang ditinggalkan. Masalah dan kekhawatiran disuarakan untuk membenarkan bahwa sistem kebijakan membutuhkan perhatian serius, dan sistem lama tampaknya banyak tidak mampu menghasilkan perubahan yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, waridho walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.